Baik teman-teman, jadi di tangan saya saat ini ada handphone Vivo Z1 Pro ya. Dan di sini kasusnya itu bisa dihidupkan sampai muncul logo Vivo, lalu setelah itu mati. Dihidupkan lagi setelah logo Vivo mati. Kadang-kadang bisa hidup normal, di saat membuka kamera tiba-tiba mati. Dan di sini coba handphone akan saya charger dan saya pastikan di sini baterainya terisi ya. Di situ kurang lebih ada 40% lah. Coba di sini handphonenya akan saya nyalakan dengan cara melakukan sambil saya charger. Apakah ini nanti handphone bisa hidup normal? Nah, hidup ya, normal seperti ini, tapi ini sambil saya charger ya. Di sini baterai masih sudah terisi 48%. Dan di sini handphone seperti tidak ada masalah ya. Tapi di sini coba akan saya lepas chargernya. Di sini handphone akan saya lepas, lalu setelah itu handphone akan dengan sendirinya mati atau restart seperti ini. Untuk mematikannya di bagian mana yang bermasalah, di sini handphone coba akan saya bongkar terlebih dahulu. Untuk cara membongkarnya, teman-teman harus membongkar dua baut di bagian bawah sampingnya lubang charger. Setelah itu teman-teman bisa melepas langsung backdoornya ya, tanpa melepas yang backdoor di bagian lem. Jadi langsung dilepas di bagian backdoornya seperti ini. Di sini proses pembongkaran backdoornya cukup gampang tanpa melakukan pemanasan, seperti halnya handphone saat ini semua rata-rata menggunakan lem. Tapi untuk Z1 Pro ini bisa langsung dilepas ya. Dan di sini saya lepas terlebih dahulu fleksibel fingerprintnya. Hati-hati jangan langsung ditarik, dia bisa mengakibatkan nanti fleksibelnya bisa putus ya. Setelah itu akan saya lanjutkan melepas penutup mesin ya di bagian atasnya ini, di bagian mainboard menggunakan obeng plus. Saya akan lepas terlebih dahulu penutupnya, baut-bautnya. Setelah itu akan saya lepas penutup mesinnya seperti ini. Setelah itu akan saya lepas baterainya. Nah, ini adalah akan saya kerjakan di bagian fuse-nya terlebih dahulu, atau di bagian fuse di komponen di bagian baterainya. Biasanya itu yang menyebabkan handphone mengalami restart atau di saat melakukan hidup normal digunakan untuk kamera tiba-tiba juga langsung mati. Biasanya sih ada di bagian fuse-nya ya. Jadi daripada kita mengarah ke bagian yang lain, di sini saya akan coba terlebih dahulu menjumper fuse pada baterainya. Dengan catatan baterainya juga dalam keadaan bagus ya, tidak kembung ataupun tidak ya, mungkin sudah cukup lama. Jadi fuse-nya itu di bagian sini ya teman-teman. Untuk handphone Vivo Z1 Pro itu ada di bagian sebelah kiri kalau dari atas, kalau dari kanan, kalau dari bawah begini dari sebelah kanan. Di sini coba fuse-nya akan saya jumper terlebih dahulu menggunakan kabel jumper. Usahakan kalau bisa diganti dengan fuse yang baru ya. Tapi di sini berhubung tidak ada fuse yang baru, di sini coba akan saya jumper saja menggunakan kabel jumper yang tidak terlalu besar. Jadi di saat ada konsleting biar bisa memutus dengan sendirinya. Jadi teman-teman kalau teman-teman teknisi yang lain ada yang tanpa menggunakan kabel begini ya, langsung aja disolder menggunakan timah. Ya berisiko sih, tapi ya kalau saya menggunakan kabel charger seperti ini. Oke, di sini fuse sudah saya jumper dan setelah itu baterai saya rakit kembali seperti ini. Pastikan sudah aman, dan setelah ini handphone coba akan saya pasang baterainya kembali dan akan saya tes apakah sudah normal atau masih restart. Di sini coba akan saya nyalakan terlebih dahulu. Dan di sini sudah muncul logo Vivo. Jadi kita tunggu apakah bisa masuk sampai menu atau masih sama seperti sebelumnya. Di sini masih berproses ya teman-teman. Jadi harap ditunggu. Untuk logo Androidnya sudah nggak ada, tinggal logo Vivo-nya. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul di bagian menu. Kita tunggu ya. Ini Vivo Z4 Pro ya, tapi baterainya masih bagus, makanya saya ini sudah masuk di bagian menu ya.
Kalau sebelumnya tidak bisa sampai di menu, cuman logo Vivo aja langsung mati, dan di sini sudah masuk di tampilan menu. Jadi besar kemungkinan penyebabnya memang karena fuse di bagian baterainya. Karena kan baterainya masih bagus, masih kelihatan keras teksturnya, dan katanya konsumennya sebelumnya baterainya juga masih awet ya. Jadi cukup kita jumper saja. Jadi cukup sekian tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat.